Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan membahas mengenai istihsan. Perkenalkan, nama saya Risna Dewi sebagai moderator, serta rekan saya Aisy Salwa Daulay, Anissa Aprilia, Halim Afif Siregar, Harjo Santoso, Nur Sabiatul Aulia, dan Julfahani. Baiklah, langsung ke pembahasan. Pengertian istihsan. Menurut Al-Syarkashi dari mazhab Hanafiyah, istihsan adalah berusaha mendapatkan yang terbaik untuk diikuti bagi sesuatu masalah yang diperintahkan untuk dilaksanakan. Menurut Ibnu Subki dari mazhab Syafi'iyah, istihsan adalah beralih dari satu kias ke kias lain yang lebih kuat daripadanya, atau daripada kias yang pertama. Dan menurut Al-Syatibi dari mazhab Al-Malikiyah, istihsan adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz'i sebagai pengganti dalil yang bersifat kul'i. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa istihsan berkisar pada dua hal. Pertama, bahwa istihsan merupakan perpindahan atau meninggalkan ketentuan qiyas yang jelas kepada ketentuan qiyas yang samar-samar, karena ada alasan kuat yang menghendakinya. Kedua, bahwa istihsan juga meninggalkan ketentuan yang kulli dan mengamalkan ketentuan yang juz'i sebagai pengecualian dari ketentuan yang kulli, atau mengkhususkan qiyas karena ada alasan dalil yang lebih kuat. Pada definisi tersebut terlihat ciri khas dari istihsan sebagai dalil hukum adalah adanya pengalihan dari hukum yang secara jelas disebutkan di dalam nas ke hukum lain. Pengalihan ini dilakukan karena adanya pertimbangan tentang efektivitas kalau hukum yang telah dijelaskan di dalam nas itu diterapkan. Dasar hukum istihsan. Adapun dasar hukum ihtisan terpapar dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, Quran Surah Az-Zumar ayat 18, yang artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Quran Surah Az-Zumar ayat 18. Ayat ini menurut mereka menegaskan bahwa pujian Allah bagi hambanya yang memilih dan mengikuti perkataan yang terbaik, dan pujian tentu tidak ditujukan kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. 2. Quran Surah Az-Zumar ayat 55, yang artinya, dan turutlah pimpinan yang sebaik-baiknya yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Quran Surah Az-Zumar ayat 55. Menurut mereka, dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik, dan perintah menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Dan di sini tidak ada hal lain yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukkan bahwa ihtisan adalah hujah. Dasar hukum istihsan terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya apa yang dipandang kaum muslimin sebagai sesuatu yang baik, maka ia di sisi Allah adalah baik, dan apa-apa yang dipandang sesuatu yang buruk, maka di sisi Allah adalah buruk pula. Hadis ini menunjukkan bahwa apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin dengan akal sehat mereka, maka ia pun demikian di sisi Allah. Ini menunjukkan kehujahan istihsan. Yang berpegang dengan dalil istihsan adalah mazhab Hanafi. Menurut mereka, istihsan sebenarnya semacam kias, yaitu memenangkan kias khafi atas kias jali, atau mengubah hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan ketentuan umum kepada ketentuan khusus, karena ada suatu kepentingan yang membolehkannya. Menurut mereka, jika dibolehkan menetapkan hukum berdasarkan kias jali atau masalah mursalah, tentulah melakukan istihsan, karena kedua hal ini pada hakikatnya adalah sama, hanya nama saja yang berlain. Yang menentang istihsan dan tidak menjadikannya hujjah adalah mazhab Syafi'i. Istihsan menurut mereka adalah menetapkan hukum syara berdasarkan keinginan hawa nafsu. Imam Syafi'i berkata, siapa yang berhujjah dengan istihsan, maka ia telah menetapkan sendiri hukum syara berdasarkan keinginan hawa nafsunya. Sedang yang berhak menetapkan hukum syara hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam istihsan ditinjau dari segi berpindahnya suatu hukum
maka istihsan dapat dibagi menjadi berbagai macam-macam istihsan. Di antaranya, menurut ulama Hanafiyah yaitu 1. Istihsan bil al-qiyas al-kahfi, yaitu memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum qiyas yang jelas kepada ketentuan qiyas yang samar, tetapi keberadaannya lebih kuat dan lebih tepat untuk diamalkan. 2. Istihsan bin an-nas, atau istihsan yang didasarkan pada ayat Al-Quran atau hadis, yaitu berpindah dari ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas atau hukum kuli kepada hukum yang ditetapkan berdasarkan nas Al-Quran atau hadis, seperti menghukum tetap sah puasa orang yang makan atau meminum makanan karena lupa. Hal ini berlandasan kepada hadis Nabi, yaitu siapa saja yang makan atau minum karena lupa, maka janganlah ia berbuka, karena itu merupakan rizki yang dianugerahkan Allah. 3. Istihsan bil al-ijma, atau istihsan yang didasarkan kepada ijma, yaitu berpindah dari ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas atau hukum kuli kepada hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma, seperti bolehnya akad salam. 4. Istihsan bi al-darurah, atau istihsan berdasarkan darurah, yaitu istihsan yang disebabkan karena adanya kondisi darurat atau terpaksa yang mendorong mujtahid untuk meninggalkan dalil qiyas atau hukum kuli, dan mujtahid berpegang kepada prinsip yang mengharuskan untuk memenuhi hajat atau menolak terjadinya kemudaratan. 5. Istihsan bi al-urf, atau istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum, yaitu berpindah dari ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas atau hukum kuli kepada hukum lain, karena adanya urf yang sudah dipraktikkan dan sudah dikenal dalam masyarakat. Yang keenam, yang terakhir, istihsan bi al-maslahah, atau istihsan berdasarkan kemaslahatan, yaitu berpindah dari ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas atau hukum kuli kepada hukum lain, karena adanya kemaslahatan dan kemanfaatan yang lebih besar yang dapat diterima oleh dalil syar'i. Selanjutnya mengenai kehujjahan istihsan. Para ulama yang menggunakan istihsan adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan sebagian pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Alasan-alasan mereka adalah penelitian terhadap beberapa peristiwa hukum dan ketentuan hukumnya membuktikan bahwa terus-menerusnya berlaku ketetapan qiyas, berkelanjutannya ketetapan umum, dan menyeluruhnya ketetapan kul'i, kadang-kadang membawa hilangnya maslahah dan akan membawa mufsadat. Menurut Asy-Syatibi, istihsan yang telah dipakai oleh imam mazhab bukanlah semata-mata berdasarkan pada logika murni dan mengikuti hawa nafsu, tetapi sebenarnya semuanya dikembalikan kepada maksud syara yang umum dalam peristiwa-peristiwa yang dikemukakan yang sifatnya kontekstual demi terwujudnya maqasid syariah. Husain Hamid Hasan menjelaskan bahwa dasar pemakaian istihsan menurut Imam Malik kembali kepada nasah dari dua segi. Pertama, kaidah istihsan merupakan kaidah yang diambil dari dalil syara dengan cara induksi yang memberi faedah qat'i, bukan mengemukakan pendapat, akal, atau mengikuti hawa nafsu semata. Kedua, kaidah istihsan mujtahid kembali kepada dalil syara yang diambil dan diinduksi nasoh-nasoh syariat. Ijma' dan urf telah diakui kehujjahannya oleh nasoh syariat, sedangkan maslahah mursalah bila dihadapkan dengan qiyas berarti beramal dengan nasoh-nasoh yang mendukung maslahah daripada qiyas. Demikian pula mazhab Hanafi memberikan penjelasan tentang istihsan tidak berbeda dengan mazhab Malik. Al-Taftazani mengemukakan bahwa istihsan merupakan suatu dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama karena istihsan didasari kepada nasoh, ijma', darurat, atau kepada qiyas kafi. Adapun qiyas yang sandarannya darurat atau raf'ul kharaj,
Pada hakikatnya, aturan-aturan tersebut berkaitan erat dengan kemaslahatan. Oleh karena itu, hanya tinggal dua sandaran istisan, yaitu yang pertama, istisan yang sandarannya al-adah al-sahihah. Yang kedua, istisan yang sandarannya kemaslahatan. Jadi, jelas bahwa istisan ini yang sangat penting adalah ruhul hukum atau semangat hukum Islam yang tersirat dalam hukum-hukum kul'i. Dengan kata lain, istisan adalah cara berijtihad dengan menerapkan semangat hukum Islam terhadap kasus-kasus tertentu. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada bagian E, yaitu relevansi istihsan dengan pembaharuan hukum Islam. Istilah pembaharuan hukum Islam ini dimaknai dengan gerakan menetapkan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik menetapkan hukum terhadap masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya, ataupun menetapkan hukum baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu telah menimbulkan perkembangan baru dalam segala bidang kehidupan, tidak terkecuali di bidang hukum Islam. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mendapat tempat terhormat dalam Islam, maka agar hukum Islam tidak ketinggalan zaman dan mampu menjawab perkembangan baru yang timbul dalam masyarakat, maka perkembangan baru itu harus dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum. Jadi, pembaharuan hukum Islam bukanlah berarti usaha menetapkan hukum Islam yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru secara sembarangan, tanpa berpedoman kepada prinsip dan nilai dasar yang dibawa oleh Al-Quran dan hadis. Akan tetapi, pembaharuan hukum Islam merupakan usaha menetapkan suatu ketentuan hukum yang sesuai dengan prinsip dan nilai dasar Islam yang dalam pemahamannya dibantu oleh perkembangan baru sebagai suatu pertimbangan dalam menjabarkan prinsip dan nilai dasar tersebut. Istihsan sebagaimana diketahui bahwa berpalingnya seorang mujtahid dari suatu hukum pada suatu masalah kepada hukum yang lain karena ada tinjauan lebih kuat yang menghendaki berpalingnya seorang mujtahid. Maka asas istihsan adalah penetapan hukum yang berbeda dengan kaidah umum, karena keluar dari kaidah umum dapat menghasilkan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan tujuan syariat. Maka berpegang pada istihsan merupakan cara berdalil yang lebih kuat daripada berpegang pada qiyas. Maka dengan demikian, istihsan sangat relevan dengan pembaharuan hukum Islam. Pembaharuan hukum Islam bertujuan untuk memelihara tujuan syariat dengan menghasilkan ketentuan-ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang telah ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Sedangkan istihsan merupakan suatu metode istimbat hukum yang sangat mementingkan pemeliharaan tujuan syariat. Jadi, istihsan adalah suatu metode istimbat hukum yang sangat relevan dengan pembaharuan hukum Islam. Aplikasi istihsan dalam bentuk ekonomi syariah. Yang pertama, pembiayaan salam paralel. Pembiayaan ini merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Yang kedua, jual beli via vending machine. Vending machine sebagai alat menjual barang secara otomatis dan sangat praktis karena mesin tersebut tidak membutuhkan tenaga operator untuk menjual barang tersebut. Sementara pembeli dapat membelinya sesuai dengan keinginannya dengan memasukkan sejumlah uang sesuai harga barang yang ditetapkan. Jual beli semacam ini tidak membutuhkan ijab dan qabul. Akan tetapi, transaksi ini sudah menunjukkan kerelaan kedua pihak untuk melakukan transaksi tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan istihsan transaksi semacam ini dibolehkan berdasarkan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Ketiga, jual beli istihsan pada bank syariah. Istihsan atau pemesanan secara bahasa berarti meminta dibuatkan. Transaksi jual beli istihsan merupakan kontrak penjual antara pembeli dan pembuat barang.
Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari 18 pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak sepakat atas harga serta sistem pembayaran. Keempat, istihsan jual beli kredit atau bai taksid. Baik taksid dengan jual beli kredit atau disebut juga sebagai al-bai bitsamanil ajil atau al-bai ila ajal. Itu ialah jual beli secara cicilan dalam jangka waktu tertentu di mana harga kredit lebih tinggi daripada harga cash. Yang kelima, tawaruk multiguna untuk pembiayaan produktif. Pembiayaan multiguna dapat menggunakan skim tawaruk emas atau jual beli al-wafa al-ijarah yang disebut dengan jual beli istighal. Baiklah, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.